distribusi. Akhirnya kita ganti tukar yang baru. Terus masalah salah pengiriman, mintanya rasa ini tapi kita kirim rasa itu gitu. Akhirnya kita kirim lagi. Yang ditukar rasa yang pernah ada. Sebenarnya masuk dunia entrepreneur itu masih baru. Jadi waktu itu kan sempat pandemi tahun 2019 kan. 2020 ya. 2020 pandemi itu 2019. Makanya namanya COVID-19. Oh iya benar. 2020 ya pandemi 2020. COVID. Oke, halo para teman-teman YouTube yang ada di rumah. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tema yang banyak menjadi perbincangan antara dunia kedokteran, yaitu temanya adalah apakah dokter bisa menjadi seorang entrepreneur. Nah, untuk membahas isu ini lebih lanjut, kita kedatangan bintang tamu, teman saya lagi, teman satu kos semuanya, teman kos ini bintang tamunya. Kita sambut Mas Adi Satria Nugraha. Kasihan nggak ada tepuk tangan. Penonton bayaran tepuk tangan. Oke, Mas Adi bisa diperkenalkan diri dulu. Mas Adi Satria Nugraha ini siapa sih? Adi Satria Nugraha ya. Halo, saya Agil. Agil atau Mas Adi nih? Biasanya dipanggil Agil. Biasanya dipanggil Ya, Agil. tapi kalau di rumah sakit dipanggil Adi. Adi, Adi. Cuman kalau teman-teman semua yang tahu Agil biasanya. Oh, Mas Agil. Oh ya, bagi teman-teman yang nggak tahu, Mas Adi ini sangat terkenal ya di Instagram. Followersnya itu mencapai 500. Pokoknya follow ya IG-nya dia itu sangat terkenal banget di Surabaya. Anak hits Surabaya. Yang kemarin itu nggak terkenal. Yang sepeda itu ya? Iya. Oh iya. Oke, Mas Adi. Iya. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk koas. Koas. Koas di mana? Sama kayak Mas Yoga. Sama. Koasnya di RSUD. Ngapain saya nanya? Boleh sebut ini rumah sakitnya? Boleh, silakan. Di RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Nah, ntar masuk editor gambarnya nih. Iya. Sugiri. Rumah sakit terbaik. Rumah sakit Tipe B. terbaik. Pasiennya banyak ya. Banyak belajar di sana. Banyak belajar ya. Banyak pasien membuat kita banyak belajar ya mengenai materi kedokteran. Oke, Mas Adi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apakah dokter bisa menjadi seorang entrepreneur. Nah, mungkin para penonton di rumah ingin tahu nih, kenapa Mas Adi ini sangat tertarik dengan dunia entrepreneur? Mungkin bisa diceritakan. Dunia entrepreneur. Sebenarnya masuk dunia entrepreneur itu masih baru. Masih baru. Jadi waktu itu kan sempat pandemi tahun 2019 kan. 2020 ya. 2020 Pandemi itu 2019. Makanya namanya COVID-19. Oh iya benar. 2020 ya, pandemi 2020. COVID-19 ya. Berarti tahun 2019 itu aku mulai masuk ke dunia entrepreneur. Oh iya. Waktu itu alasannya kenapa? Soalnya pengen cari duit. Pengen cari duit. Iya. Nggak cukup duit orang tua. Oh, kurang. Kurang banyak. Kadang mahasiswa itu nggak bisa beli macam-macam karena buat makan aja udah cukup. Mau beli itu, mau beli apa. Tapi enggak sih, waktu itu kurang. tuh karena kan pandemi ya. Iya. Terus aku tuh mikir kan, kalau misalnya kita mau jadi dokter, itu kan kita belum koas. Waktu itu kan masih preklinik ya. Preklinik itu 4 tahun dan itu belum lulus. Terus setelah itu kalau misal kita udah lulus preklinik, kita itu koas 2 tahun ya kan. Kalau koas 2 tahun, berarti kita masih belum bisa dapat penghasilan. I see. Nah, setelah itu kalau kita lulus koas, kan ujian nasional kan. Iya. Habis ujian nasional kita magang. Waktu magang itu pun kan belum tentu kita dibayar di atasnya UMR ya. I see. Jadi aku berharap itu kalau setelah lulus koas nanti kita udah saya punya penghasilan sendiri gitu. Mungkin teman-teman yang di rumah yang belum tahu kalau kuliah kedokteran itu lumayan lama ya. Lama banget. Mulai dari prekliniknya, Iya. koasnya, belum magangnya, sampai benar-benar menjadi dokter itu sekitar 6 tahun lebih lah ya. 6 tahun lebih. 6 tahun lebih. 6 tahun lah. Tapi masih semangat Mas Adi untuk koas? Enggak, semangat lah. Pasti ya, pasti semangat. Orang tuanya Soalnya nonton kan loh passion. kalau nggak semangat. Nanti share Oh, link. ternyata anak saya nggak semangat koas nih. Masih semangat. Masih Kalau semangat. koas. Karena kan kalau dokter itu passion. Oh, dokter itu fashion. Bukan fashion. Fashion ya. Oke, Mas Adi. Sekarang Mas Adi ini sesuai judul lagi bisnis apa?
Sekarang ini lagi bisnis snack waffler. Nama snacknya apa? Waffler. Waffle chips. Waffle Iya. chips, oh iya. Waffle chips. Jadi itu ya itu. Sudah sejak kapan Mas Adi membangun snack waffle ini? Ini food and beverage ya? Ya, Apakah emang suka F&B? Apakah emang suka dunia F&B atau lagi nyoba? dulu itu kan waktu pertama kali masuk ini ya dunia entrepreneur, dunia bisnis lah ya. Dunia bisnis itu pertama kali mulai itu jualan ini baju. Baju? Iya, clothing line lah anggapannya. Baju apa tuh? Itu kaos yang garis-garis itu loh. Kaos garis-garis. Kaos stripe sama kaos polos. Mm. Nah, waktu itu kan masih reseller. Jadi, Oh, iya. terus jualan, di situ dapat pelajaran jualan. Terus kok dipikir-pikir profitnya kurang besar gitu kan. Kurang besar. Dan kok dipikir-pikir pengen punya produk sendiri gitu. Akhirnya belajarlah masuk ke F&B, bidang F&B. Situ belajar dulu, terus pengen punya produk sendiri, akhirnya saya bikin produk snack. Oh, Snack namanya I see. waffle chips. Berarti pernah gagal sebelumnya, sebelum bisnis yang sekarang? Sebenarnya bukan gagal. Bukan gagal. Soalnya saya itu nggak percaya gagal di dunia bisnis. Tidak percaya gagal? Yang ada itu kita sukses atau belajar. Jadi gagal nggak ada. Kalau misalnya Kegagalan itu mungkin sukses yang tertunda ya? bisa. Nah kan udah berdiri lumayan lama ya, terbilang. Kurang 1 tahun. Ya, oh masih baru berarti ya? Masih baru tergolong. Nah, terbilang masih baru. Yang menginspirasi Mas Adi ini untuk membangun sebuah brand sendiri itu apa? Inspirasinya? Mungkin dari orang tua atau dari seorang tokoh atau emang dari keinginan diri sendiri? Kalau waktu itu kan saya mikir ya, waktu itu pengennya terjun ke clothing line. Cuman kok kayaknya kita perlu ini ya, apa namanya? Ke konveksi dulu, harus punya konveksi sendiri dan modalnya itu pasti besar. Nah, waktu itu akhirnya masuk ke F&B, soalnya dengan masuk ke F&B itu modalnya lebih kecil kan. Nah, akhirnya kita coba bikin makanan. Terus inspirasi apa tadi? Inspirasi berbisnis. Bikin produk sendiri ya kan. Ya. Nah, Inspirasi membuat terus produk sendiri. kepingin lah bikin produk sendiri. Nah, produk sendiri itu yang dengan modalnya minim, terus waktu itu yang bisa produk yang didistribusikan ke tempat yang luas. Oh, I see. Jadi kalau snack ini kan dia pakai packaging yang kekinian dan itu bisa dikirim ke luar kota. Jadi enak. Kalau clothing line, dulu kan saya clothing line. Clothing line itu harus modalnya besar. Konveksi dan lain sebagainya. Mungkin melihat ini ya, keuntungan dari bisnis itu sendiri ya, mana yang lebih modalnya cocok. kecil dan prospek keuntungannya itu besar kalau menurut saya sih. Mana profitnya lebih gede ya. Iya. Intinya kan bisnis itu yang penting profit gede. Betul. Bisnis itu all about profit. Oke, Mas Adi ini belajar bisnis itu sejak kapan dan di mana? Dan juga apakah orang tua Mas Adi ini seorang pebisnis juga? Belajar di mana ya? Iya. Waktu itu kan awal pandemi, itu mulai belajar dari internet. Dari internet? Kan waktu itu kuliah online kan. Nah, waktu kuliah online itu akhirnya kan kita punya kesempatan untuk browsing. Nah, waktu itu kesempatan browsing, akhirnya browsing lah tentang manajemen bisnis waktu itu awal-awal. Terus habis gitu pertama cari artikel, kan saya suka baca. Akhirnya baca artikel dulu, terus setelah itu baru lihat-lihat YouTube, lihat-lihat orang podcast yang bahas tentang bisnis. Nah, di situ mulailah kepingin bangun bisnis gitu. Nah, terus apa tadi yang kedua? Banyak banget pertanyaannya. Apakah orang tuanya seorang pebisnis juga sehingga darahnya mengalir? Bukan. Kalau papa saya itu kan dokter. Terus mama saya dulu bukan pebisnis ya, tapi pedagang. Mamanya pedagang. Pedagang kan beda ya, pebisnis sama pedagang. Dulu mama saya itu jualan kacang. Kacang. Oke, kita bahas tentang waffle chips ini ya. Boleh. Produknya nggak ada tapi. Oh, produknya. Mau diambil? Asisten. Boleh lah, asisten bisa ambil dulu ya? Ya. Ini soalnya ada di kontrakan ya kan? Oh iya. Kita kan bawa soalnya. Ada asisten. Nah, kita sebelum produknya datang nih. Nah, ini. Wah, langsung datang. Cepet Udah banget sampai asisten. tapi ya. Naik gaji ya? Ini dimakan sendiri ya? Oh, ini dimakan sendiri. Soalnya kepingin soalnya. Mungkin teman-teman mau lihat. Nih, Oke. waffler. Nah, waffle chip ini apa sebenarnya, Mas Adi?
waffle chips. Waffle chips ya. Iya. Jadi waffle chips itu ada 2 varian kita. Ada 2 bikinnya. varian. Ada yang creamy milky sama cinnamon. Creamy milky sama cinnamon. Cinnamon, si yoga. Apa sih ya? Cinnamon sama creamy milky. Nah, waffle chips itu kalau teman-teman tahu waffle cone, ada waffle cone kan namanya. Waffle cone. Itu yang ada di es krim. Iya. Nah, kan ada ya orang yang suka sama es krim, ada yang suka sama waffle cone-nya aja. Tapi kebanyakan kan di luar sana itu orang jadi satu belinya waffle sama es krimnya. Oh, iya. Nah, makanya itu saya inisiatif buat waffle cone-nya aja, tapi dibentuk chips kayak keripik. Nah, jadi rasanya ini tuh mirip kayak waffle cone-nya es krim. Oh, I see. Karena orang-orang ini kalau makan es krim hanya ingin cone-nya saja. Jadi kenapa enggak sih kita buat cone-nya aja? Seperti itu ya? Iya. Jadi akhirnya bikin cone-nya, dan kalau misalnya kita pakai cone chips ini kan atau waffle chips ini, kita kan bisa dicocol-cocol ke Bisa dicocol mana aja, cocol-cocol ke mana aja. Mau ke selai Mungkin bisa, teman-teman ke yang es krim ingin lihat bisa. bentuknya dalamnya. Bentuknya. Iya. Ini. Nah, Wah. ini creamy milky yang ini. Maunya creamy milky Iya, ada yang teman-teman. cinnamon juga, cuman di dalam. Gitu. Jadi kan sebenarnya kalau waktu itu kan saya riset dulu ya sebelum bikin ini. Ternyata memang banyak orang yang suka makan makanan manis di Indonesia, terutama wanita. Oh iya. Ya kan? Terus juga makanan manis cemilan itu dimakan selingi sama kegiatan sehari-harinya. Kayak belajar, kerja dan lain sebagainya. Berarti kan prospeknya besar untuk bikin snack. Anak kedokteran itu suka nyemil. Benar. Saat belajar malam. Iya. Belajar apapun, pusing karena cocok banget nih untuk nyemil makanan. Makanya anak FK tuh yang gemuk-gemuk. Wah, banyak Kayak yang gemuk. kemarin itu. Yang hobinya bersepeda. Kan gara-gara bersepeda dia mau ini melangsingkan badan. Maaf ya. Jadi harapannya memang pasarnya kita itu orang-orang yang suka makan makanan manis, sama yang dia itu suka sama cone-nya es krim itu. I see. Jadi kalau mau cocol es krim juga bisa. Es krim coklat, strawberry, vanilla. Selama membuat waffle chips ini ya, apakah ada tantangan selama pembuatan ataupun distribusi dan keuangan Kalau selama membangun bisnis? Kalau tantangan itu banyak sebenarnya. Banyak. Bahkan kalau kita membangun bisnis itu isinya semua tantangan. Semua tantangan. Iya, maka justru di situ tempat keseruannya kalau bikin bisnis. Ya, kalau orang yang suka kompetitif itu kan biasanya suka sama tantangan. Iya, Tantangan tempatnya di bisnis. Kalau tantangan itu banyak. Jadi di awal mula bikin ini sebelumnya juga ada kan yang clothing line itu. Cuman kalau yang di waffle chips ini lebih banyak lagi tantangannya. Lebih banyak lagi. Mulai dari pembuatan snacknya dulu. Dulu kan sebenarnya bukan waffle chips jadinya. Iya dah. Iya. Dulu itu waffle roll namanya. Waffle roll. Waffle roll dalamnya itu ada kayak whipped creamnya. Oh, I Cuman see. kok pengiriman atau distribusinya itu nggak bisa seluas ini. Nah, makanya waktu itu bikinnya yang waffle chips saja gitu. Nah, itu kan lama ya kita bikin berminggu-minggu. Bikin formulanya ini, waffle chipsnya. Nah, waktu itu sampai seharian full, kan waktu itu kuliah online kan. Pembuatan waffle chip ini saat kuliah online? Kuliah online. Jadi akhirnya bikin di rumah sendiri waktu itu. Terus kita bikin formulanya, resep-resepnya. Terus setelah itu jadilah waffle chips. Itu tantangan pertama. Tantangan pertama. Udah jadi, dan itu berhari-hari, bermalam-malam, ya, sampai dini hari. Dan akhirnya Nggak jadi. bisa tidur lah ya. Baru jadi produk. Baru jadi produknya saja? Belum masalah distribusi. Kayak misalnya kita kirim ke Jakarta, terus ke mana itu yang paling jauh? Lombok ya, terus Sumatera juga. Sumatera ada yang pesan? Pertama kali kirim itu sempat remuk semua. Remuk semua? Nah, itu kan masalah di distribusi. Akhirnya kita ganti tukar yang baru. Terus masalah salah pengiriman, mintanya rasa ini tapi kita kirim rasa itu gitu. Akhirnya kita kirim lagi. Yang ditukar rasa yang pernah ada. Rasa yang tertinggal. Tolong ya. Jangan. Ada yang tertinggal rasanya nih. Tekau yang nonton. Lanjut ya. Nah, itu kan tantangan-tantangannya. Nah, jadi strategi kedepannya apa nih buat waffle chips ini? Kalau strategi sebenarnya masih banyak yang belum kesampaian ya. Belum sampai. Strategi mulai dari strategi pemasaran, terus
strategi penjualan, habis gitu strategi untuk ekspansi bisnisnya ini. Memperbesar. Ada niatan untuk ekspansi bisnisnya menjadi lebih besar? Ada dong, pasti. Oh, ada. Iya, ini kan masih namanya UMKM ya. Oh, UMKM. Masih kita produksi di rumah, pengennya kan punya pabrik sendiri. Tuh dengar tuh. Kalau bisa. Pasti bisnis itu kan pengen produknya itu terus ini ya, berkembang ya. Nah, kalau yang strategi pemasaran itu kan rencananya kita mau mengait calon customer anak-anak muda ya kan. Anak-anak muda perempuan yang kegiatan sehari-harinya kerja, terus belajar dan lain sebagainya, itu ada di sosial media pertama, terus di kafe-kafe ya kan, terus di supermarket atau minimarket. Gitu. Jadi strategi kita itu rencananya mau masukin ke sana. Sekarang kan masih ada di sosial media aja, belum di kafe sama minimarket. Nah, kita lagi nunggu PIRT, setelah itu kita masukin lah ke sana. Oh, I see. Tuh. Terus strategi pemasaran, dan itu harus perlu belajar banyak juga sih kalau pemasaran, karena basicnya bukan di sana. Mas Adi ini kan lagi menjalankan koas ya. Nah, cara membagi waktu antara kegiatan koas yang begitu padat dengan bisnis yang Mas Adi sedang jalankan ini bagaimana sih? Kelihatannya sibuk banget ya. Ya memang kalau di koas itu kan sibuk banget ya. Iya. Beda sama di preklinik, sibukan di koas daripada preklinik. Lebih sibuk koas? Lebih sibuk koas, soalnya kan kita langsung ke rumah sakit, sudah kayak kerja, cuman nggak dibayar. Oh. Kita yang bayar. Gitu. Jadi sibuk banget, terus dulu kan kebetulan memang kita bikin waffle chipsnya itu sebelum koas. Nah, jadi kalau waktu itu kan memang ada kesempatan untuk bangun sistem namanya kan. Sistem untuk membangun bisnis. Jadi harapannya itu waktu kita koas nanti kita nggak repot-repot untuk membangun sistem dari awal. Kayak sistem itu kayak misal packaging, terus produksi, terus pengiriman dan lain sebagainya. Jadi kita nggak perlu repot-repot mikirin itu lagi. Terus waktu saya koas ya tinggal jalan aja gitu. Tinggal jalan aja. Kebetulan kan di rumah produksi kan di Surabaya, ya kan. Di rumah itu ada yang bantu juga sih saudara saya gitu. Jadi nanti tinggal kita bikin SOP, bisa jalan sendiri gitu. Jadi waktu koas ini saya tetap fokusnya di koas. Tetap fokus koas sambil belajar manajemen bisnis. Oh, I see. Dan ini produknya memang prosesnya lambat, berkembangnya lambat, cuman harapannya kan tetap jalan bisnisnya gitu. Juga kebanyakan orang susah memulai bisnis karena susah memulai, susah menjalankan ya. Terus untuk membagi waktunya tadi. Membagi waktunya. Jadi waktu selesai koas itu kan kita perlu ngerjain tugas, ya kan. Nanti teman-teman yang mau masuk koas kan juga pasti banyak tugas, sama belajar pastinya, ya kan. Nah, kalau udah belajar sama ngerjain tugas, kalau udah selesai capek, itu kita belajar hal lain. Nah, belajarnya itu belajar manajemen bisnis ini. Belajar bisnis. Sama diskusi lah sama saudara saya yang di Surabaya, perkembangannya gimana, gitu aja sih. Jadi menurut Mas Adi ini seberapa penting sih bagi seorang dokter untuk memiliki bisnis? Memiliki bisnis ya? Penting nggak? Atau nggak penting-penting amat? Sebenarnya sih tergantung orangnya masing-masing ya. Tergantung orang. Jadi kan saya pernah baca waktu itu dari Robert T. Kiyosaki ada 4 kuadran profesi. Ya kan? Apa tuh? Singkatannya tuh employee, S, self-employee, B, business owner, sama I, investor. Nah, kalau saya sendiri itu pengen masuki ke 4 kuadran semuanya. Jadi kalau misalnya dokter itu kan sudah memasuki 2 kuadran, employee sama self-employee ya kan. Kalau employee itu kayak kita kerja di kantoran gitu. Oh, anak kantoran. Kalau self-employee kita itu punya kerjaan untuk diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita nggak kerja, uang tetap masuk. Misal kita liburan, tetap kita digaji gitu. Itu self-employee namanya. Kalau employee itu kalau misal kita nggak kerja, gaji nggak masuk. Jadi ya kalau banyak yang dengar kan kalau misal banyak orang yang bekerja untuk uang, nah itu dia masuk ke kuadran employee. Nah, kalau yang business owner ini yang dunia yang pengen saya masukin. Karena saya pengen menguasai 4 kuadran itu tadi kan. Kalau business owner itu ya memiliki bisnis sendiri gitu. Cuman kita nggak kerja di dalamnya. Ada orang yang kerja di situ, kita tinggal mengurusin aja dari luarnya gitu. Tinggal ngontrol-ngontrol ya. Iya, terus kalau semuanya udah jalan,
nanti baru investor, masuk ke investor kayak Amin. misalnya saham, amin ya. Saham, terus real estate, properti gitu, bangun kos-kosan gitu kan. I see. Nah, kalau investor itu kita masuk ke uang yang bekerja untuk kita. Kita membangun apa namanya? Passive income. Passive income, betul. Itu. Saya banyak belajar tentang bisnis ini dari Mas Adi. Saling belajar. Sungguh luar biasa. Dia nih suka hobinya itu baca-baca buku tentang bisnis. Kebanyakan orang-orang udah pusing baca buku kedokteran, dia malah baca buku bisnis. Iya, boleh sambil makan. Boleh? Mau? Ntar boleh. Sambil makan. Kalau soal buku ya. jadi kalau bisa zaman sekarang itu kan mungkin ya kalau orang baca buku itu tradisional, sekarang kan bisa lihat YouTube atau dari mana gitu ya. Udah Kalau banyak e-book ya? atau e-book ya. Iya. Nah, sebenarnya e-book sama buku kan sama. Oh iya sih. Cuman di dalam e-book sama buku kita itu bisa belajar pengalamannya orang. Jadi misalnya ini ada orang yang membahas tentang buku manajemen bisnis, pasti kan dia punya pengalaman ya, misal dia punya pengalaman 30 tahun. Jadi kalau kita membaca satu buku, berarti kita akan belajar 30 tahun pengalamannya orang itu. I see. Makanya di situ lebih banyak Jadinya pengetahuan. belajar dari kisah hidup orang ya mengenai bisnis segala macam lewat buku. Iya. Makanya buku itu kan dibilang jendela dunia. Jembatan dunia. Jembatan Kledai. Ya, bukan. Jendela dunia, jendela dunia. Oke, kita udah di ujung podcast nih teman-teman. Udah di ujung. Cepat ya. Mana ujung? Nah, jadi apakah ada tips nih untuk teman-teman yang ada di rumah untuk memulai sebuah bisnis? Nah, kebanyakan dari kita kan sebagai mahasiswa kedokteran nih nggak tahu apa-apa nih tentang bisnis. Kita kan di dunia bisnis bisa dibilang masih pemula lah. Nah, untuk kita yang masih pemula dalam berbisnis ini, mungkin ada tips untuk kita semua dari Mas Adi. Jadi orang yang mau memulai bisnis, entah itu dari anak kedokteran, ya, terus anak hukum dan lain sebagainya, tips utamanya itu kita belajar dulu. Kita belajar tentang manajemen bisnis. Itu yang paling pertama, karena kan itu fundamentalnya ya kan. Nah, terus kita mau bisnis apa, terus itu dipikirkan kita mau masuk ke bidang mana, misal F&B, terus ada lagi bidang clothing line, properti, itu investasi ya, tapi bisa buat bisnis. Oh iya sih. Terus apalagi logistik dan lain sebagainya, banyak kan bidangnya itu. Nah, kita belajar dulu kita mau masuk di bidang yang mana. Terus kalau misal kita udah nemu, kita pelajari lebih dalam, misal tentang F&B. F&B itu apa sih dan lain sebagainya gitu. Caranya gimana, kita bikin produk, jualannya gimana. Kalau misalnya kita udah punya ilmunya, baru kita cari idenya. Cari idenya, setelah itu udah nemu ide, misal contoh waffle chips ini. Terus kita tulis gimana caranya kita bisa memasarkan ide kita ini, gimana caranya kita bisa jualan, gimana kita bisa memasarkan, gimana kita bisa mendistribusikan. Itu kan harus belajar. I see. Jadi tipsnya itu belajar dulu baru kita memulai. Oh ya sih, berarti belajar dulu baru kita memulai ya. Iya. Sebenarnya belajar itu sebenarnya pada zaman sekarang tuh gampang ya, tinggal internet, searching Google. Wah, gampang banget. Cara memulai bisnis pemula, klik Google. Cuman kadang kita itu nggak tahu mau belajar dari mana. Itu loh yang sulit. Bukan bingung belajar dari mana, males. Iya, itu juga Males salah satu belajar. faktor risiko ya. Itu faktor resiko Risiko, ya. teman-teman. Jadi kesimpulannya, apakah dokter bisa menjadi seorang entrepreneur? Kalau menurut saya bisa. Soalnya memang ada title-nya. Title-nya. Tuh dengar tuh. Iya. Apa title-nya? Dokterpreneur. Dokterpreneur. Nah, cuman itu tadi kita harus Mas Adi Satria Nugraha spesialis trainer gitu. Bukan. Beda dong. Oh beda. Nggak ada sertifikatnya sih. Pokoknya ini yang penting itu kita kalau misal mau jadi dokterpreneur, berarti kan kita harus memberikan usaha lebih. I see. Ya, effort yang ekstra. Dokter aja susah, terus entrepreneur juga susah. Waktu ya. Waktunya juga, dan juga kalau misalnya kita jadi dokter, kita itu kan harus berempati ke sesama manusia. I see. Sedangkan kalau entrepreneur beda. Kalau misalnya dokter itu tadi kita harus berempati lebih ke manusia, sama manusia. Tapi kalau entrepreneur itu kebalikannya. Kebalikannya. Kita kalau terlalu berempati,
kita kasih produk ini gratis malahan, nggak boleh. Oh iya, I see. Contohnya itu, banyak sih contohnya. Cuman salah satunya itu. Jadi kita harus mengurangi empati kita. Kalau di entrepreneur, kalau menurut saya sih gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda dan dunia yang berbeda. Oke. Perlu effort yang lebih. Oke, Mas Adi mungkin cukup untuk podcast kali ini. Terima kasih sudah berbagi pengalaman dan juga ilmu-ilmunya ya kepada teman-teman yang di rumah mengenai apakah kedokteran itu bisa disampingkan dengan bisnis seperti itu ya. Mungkin banyak teman-teman yang juga masih bingung nih ingin memulai bisnis apa. Mungkin bisa belajar dulu, mungkin bisa kontak Mas Adi nih. IG-nya di sini banyak boleh, juga cewek-cewek yang ngechat ya. Enggak ada. Yang bisa mungkin di spill ya, Mas Adi nih tanya-tanya, Kak gimana sih cara memulai bisnis? Bagaimana saya punya produknya, bagaimana cara masarinnya? Gitu, boleh, ya. kita sama-sama belajar ya. Iya. Enak malahan diskusi. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini tentang bisnis terhadap mahasiswa kedokteran. Jika kalian suka tentang video seperti ini tentang dunia kedokteran, bisa like, komen, dan juga subscribe. Mungkin di video selanjutnya jika ada saran untuk video berikutnya bisa komen di bawah ya. Nanti kita cari sumber. Kita cari bintang tamu yang menarik lainnya. Boleh, banyak kok. Iya. Oke, terima kasih teman-teman di rumah yang sudah menonton. Dadah. Dadah.